Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya pada mata kuliah statistika lanjutan. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai uji asumsi dan uji hipotesis. Bagaimana uji asumsi itu, ada berapa jenisnya, uji hipotesis juga seperti itu. Nah, akan dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, saya awali dari statistika itu, saya selalu mengulang-ulang di setiap pertemuan ya, terdapat dua kategori besar, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang mencoba untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data tertentu, sehingga penjelasannya akan berkutat pada bagaimana sih rata-rata data tersebut, gitu. Terus modusnya yang mana, mediannya berapa, atau bahkan desil, persentil, kuartil, dan lain sebagainya. Ada salah satu bagian atau kategorisasi lagi, yaitu statistika inferensial. Ini berbeda dari statistika deskriptif. Statistika inferensial adalah statistika yang tidak hanya menggambarkan, tapi juga di akhirnya akan berusaha mengambil kesimpulan dari data yang kita miliki, gitu ya. Setelah mengambil kesimpulan, diharapkan bisa kesimpulan ini menjadi apa namanya digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar. Nah, untuk mencapai kesimpulan tersebut, kita bisa melalui dua cara, yaitu melalui statistika parametrik atau ya statistika non-parametrik. Nah, tapi penentuan untuk kita akan menggunakan statistika yang parametrik atau non-parametrik itu seperti apa? Ini akan bergantung pada apa namanya suatu uji yang menjadi syarat-syarat tertentu pada statistika parametrik. Nah, ketika tidak memenuhi syarat tersebut, maka kita bisa melakukan statistika non-parametrik. Sehingga ada syarat-syaratnya, nah ini disebut uji asumsi. Sedangkan parametrik dan non-parametrik itu sudah masuk pada statistika yang disebutnya uji hipotesis. Analisis statistiknya sudah uji hipotesis, begitu ya. Di sini ini merupakan gambaran dari bagaimana uji asumsi dan uji hipotesis itu berada pada statistika inferensial. Nah, saya coba ulangi lagi ya. Kita akan melakukan uji asumsi terlebih dahulu sebelum kita melakukan uji hipotesis, dan pada akhirnya ditentukan dari uji asumsi tersebut apakah kita menggunakan statistik yang parametrik ataupun yang non-parametrik. Begitu ya. Disinilah letak pentingnya uji asumsi. Kita langsung masuk pada uji asumsi. Jadi sekedar informasi mengenai uji asumsi klasik ya. Ini saya cukup kesulitan untuk mencari literatur yang betul-betul menyatakan bahwa uji asumsi ini ada sekian jenis. Satu ini, dua ini, tiga, dan sebagainya. Baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, gitu ya. Artinya buku dari luar negeri. Nah, kebanyakan buku-buku statistik itu langsung menuliskan nama ujinya. Misalnya ANOVA atau uji t-test misalnya gitu ya, t-test. Lalu apa misalnya Man Whitney dan lain sebagainya. Nah, tidak ada satupun, saya boleh dikoreksi di kolom komentar ya kalau misalnya saya ternyata belum banyak mencarinya. Itu saya belum menemukan yang menyatakan uji asumsi itu kita harus lakukan dulu. Uji asumsinya adalah A, B, C, D, E, F misalnya. Baru kita melakukan uji hipotesis gitu. Ada teman juga dari Jerman cerita yang berkuliah di sana. Jadi dosennya itu hanya menyuruh, ya carilah uji asumsi. Kamu cari gimana caranya, kamu kerjakan gitu kan. Tidak akan dibahas di kelas. Nah, saya pun belum pernah membaca artikel jurnal itu menyatakan misalnya suatu data ini normal sehingga saya menggunakan uji apa misalnya uji statistik tertentu. Nah, itu hampir tidak ada gitu. Di Indonesia uji asumsi ini menjadi hal yang di highlight juga gitu selain uji hipotesis, sehingga ya kita perlu
menyatakan di skripsi-skripsi saya sering baca ya, uji asumsi klasik misalnya, satu uji normalitas. Menyatakan bahwa data yang kita miliki itu sudah normal. Sehingga kita berani untuk menggunakan uji X, misalnya, uji Y, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di artikel luar negeri saya belum menemukan ada nih secara gamblang uji asumsi yang mereka tempuh itu seperti apa dan uji asumsinya apa. Kita lihat di sini yang pertama ada uji normalitas. Ya, uji normalitas ini dilakukan untuk semua uji hipotesis. Sehingga kalau misalnya kita mau melakukan uji hipotesis, kalau saya mewajibkan ya, kita wajib menggunakan atau melakukan uji normalitas terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan apakah kita mau parametrik ataukah non-parametrik. Yang berikutnya ada uji multikolinearitas. Nah, uji ini dilakukan untuk regresi berganda, teman-teman ya. Lalu ada uji heteroskedastisitas. Kita melakukan uji heteroskedastisitas terlebih dahulu ketika kita mau melakukan uji regresi. Lalu ada autokorelasi, ini untuk uji korelasi dan regresi linear, dan uji linearitas, korelasi atau regresi linear. Kita bisa kombinasikan, mau pakai uji yang mana, itu menyesuaikan dengan uji hipotesis apa yang nanti ke depannya akan kita gunakan. Gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting juga ada yang disebut uji homogenitas. Ini kalau kita mau uji beda. Ya, biasanya pakai t-test gitu. Untuk kita melakukan uji beda, kita harus menyatakan dulu bahwa data ini homogen atau heterogen, gitu ya. Nah, dari semua uji ini tadi saya sempat menyinggung bahwa uji normalitas, teman-teman, yang paling penting yang buat saya tidak boleh terlewat, gitu ya istilahnya. Jadi harus dilakukan ketika uji-uji yang lain di antara ini ya, uji asumsi klasik ini, ada yang berpendapat boleh untuk tidak dilakukan. Ada yang memang mewajibkan, ya kalau mau analisis korelasi, ya harus melihat dulu autokorelasinya seperti apa, linearitasnya seperti apa, begitu ya. Tapi kalau uji normalitas, saya harapkan teman-teman bisa melakukan minimal melakukan uji normalitas aja ya, untuk menentukan apakah kita menggunakan statistika parametrik ataupun non-parametrik. Begitu. Oke. Nah, di sini ada slide-nya Pak Eko dari dosen UNS. Saya mohon izin Pak untuk menggunakan, ini ada yang menarik nih ya bagian ini. Jadi ketika kita memiliki data, ya kita sudah mengambil data di lapangan, lalu kita sudah ada data mentahnya. Ini yang pertama kita lakukan melihat tipe datanya itu nominal atau ordinal, atau interval, ataukah rasio. Ketika nominal dan ordinal, di sini dikatakan maka langsung menggunakan statistika non-parametrik. Ketika datanya interval dan rasio, kita lihat lagi apakah distribusi datanya normal atau tidak. Nah, normal atau tidak ini adalah uji asumsi yang kita lakukan dengan tadi uji normalitas, ya. Dengan syarat-syarat tertentu, kita pada akhirnya tahu data kita tidak normal, misalnya ya, walaupun interval dan rasio, tapi datanya tidak normal, maka menggunakan statistik non-parametrik. Kalau interval dan rasio dan datanya normal, kita lihat lagi besaran sampelnya. Menurut beliau, di slide-nya beliau ya dikatakan bahwa ketika sampelnya kecil, kurang dari 30, maka menggunakan statistik non-parametrik. Dan ketika sampelnya besar, datanya normal, tipe datanya interval dan rasio, maka barulah kita menggunakan statistik parametrik. Ya, jadi di dalam bagian ini kita melihat ada kedudukan uji asumsi, di sini uji normalitas ya untuk menentukan kita menggunakan statistik non parametrik atau parametrik nih, gitu ya. Itu untuk uji asumsi. Kita masuk ke dalam uji hipotesis. Ya, uji hipotesis ini ya sebetulnya inilah yang disebut sebagai statistika inferensial. Setelah kita melakukan uji hipotesis dengan analisis statistik tertentu, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Ya,
Di semester-semester sebelumnya, saya mengajar statistika lanjutan. Ini kita lihat yang merah-merah ini ya. Hal-hal ini, uji-uji ini, atau analisis statistik yang tipe ini yang saya jelaskan di kelas, gitu ya. Memang tidak jauh-jauh dari uji korelasi, ada apa saja, bagaimana syarat-syaratnya, sehingga kita bisa menentukan nih, kalau variabel kita adalah ini, maka uji korelasinya adalah Pearson misalnya, atau Spearman, atau biserial, atau P atau kontingensi. Nah, uji regresinya itu uji regresi linear sederhana atau linear berganda, gitu kan? Kalau tidak linear bagaimana? Nah, itu ada lagi menggunakan uji non parametrik. Ya, uji bedanya ada satu kelompok, dua kelompok, dua kelompoknya juga dua kelompok berpasangan dan dua kelompok bebas. Gitu. Bagaimana kita menentukan ini semua? Di sini saya merangkum ada beberapa indikator, gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menentukan pada akhirnya ya sudah deh saya menggunakan uji apa nih, misalnya di sini ya sudah deh saya pada akhirnya menggunakan Spearman saja uji korelasinya. Ini ketika kita ditanya misalnya katakanlah ujian skripsi atau kita sedang presentasi tentang penelitian kita, kalau ada yang bertanya kenapa tidak Pearson, kenapa Spearman, nah ini kita bisa menjelaskannya melalui indikator-indikator berikut. Yang pertama kita lihat skalanya ini nominal, ordinal atau interval. Nah, ini saya tidak masukkan rasio ya, teman-teman, karena sejauh ini variabel-variabel psikologis itu jarang atau bahkan saya belum pernah menemukan ya menggunakan rasio. Sehingga nominal, ordinal, atau interval nih skalanya. Nah, kalau tadi dari penjelasannya Pak Eko dari UNS, itu kan berpengaruh. Ketika nominal, ordinal, maka menggunakan statistik non-parametrik. Ketika interval rasio memungkinkan untuk menggunakan statistika parametrik, gitu ya. Tergantung teman-teman acuan teorinya akan kemana. Nah, bentuk dari analisis yang akan kita gunakan itu apakah deskriptif, ataukah komparatif, atau asosiatif. Nah, ini pun akan bergantung pada jenis analisis statistik, jenis uji yang akan kita gunakan pada uji hipotesis. Ya, lalu perhitungannya, nah ini, apakah parametrik atau non-parametrik? Kalau parametrik syaratnya apa saja? Terpenuhi tidak dari setelah kita melakukan uji asumsi tadi, ya? Kalau non-parametrik yang mana yang akan kita gunakan? Begitu. Lalu kita melihat juga sampelnya, apakah dari satu kelompok yang sama, dua kelompok, atau bahkan lebih dari dua kelompok. Nah, ketika lebih dari dua kelompok atau lebih gitu ya, tipenya itu yang between atau yang within, yang berpasangan ataukah yang independen, gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya untuk pada akhirnya kita bisa menentukan uji hipotesis apa nih yang akan kita gunakan untuk data yang kita miliki. Tadi ya. Nah, ini sehingga kedudukan uji hipotesis, nah di sini statistik non parametrik ataukah statistika parametrik, gitu ya. Dengan melihat apa nih namanya? Dengan melihat syarat-syarat tertentu, tipe datanya, distribusi datanya, dan lain sebagainya. Di sini ada yang lebih lengkap lagi ya dari Pak Hafizur Rahman. Ini di Twitternya @methodologies_id. Beliau mengambil dari artikelnya Malhotra dan Birks pada tahun 2017, dirangkum oleh beliau gitu ya, sehingga menghasilkan gambar berikut. Kalau dilihat saja ini pusing ya, dan teman-teman saya tidak mengharuskan kalian untuk menghafal ini, karena sampai sekarang juga saya belum hafal ya, dan tidak berusaha untuk menghafalkannya, tapi yang pasti dipahami. Kita lihat, ketika kita memiliki data. Nah ini, apakah data sampelnya terdistribusi normal ataukah tidak? Gitu ya. Ketika tidak, berarti menggunakan metode non-parametrik. Nah misalnya, suatu data yang saya miliki, itu ternyata tidak normal. Dilihat lagi, apakah satu sampel atau dua sampel. Oh, dua sampel ternyata. Nah, dua sampelnya ini independen. Nah, kita bisa
mengambil, ya sudahlah saya pakai Man Whitney saja, dengan melihat syarat-syarat menggunakan uji Man Whitney itu apa saja ya? Gitu. Apakah saya memenuhi menggunakan Man Whitney atau justru malah yang lain? Gitu. Ketika data teman-teman ini terdistribusi normal, maka di sini kita lihat kita menggunakan metode parametrik. Nah, dilihat lagi satu sampel ataukah dua sampel. Ketika dua sampel, independen atau related, gitu. Pada akhirnya ini tidak kita langsung pilih, ya sudah saya pakai McNemar saja. Gitu, itu tidak begitu. Ya, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Dapat simulasi, misalnya contoh saya mau meneliti mengenai independent variable adalah body image. Body image itu adalah citra diri, ya bagaimana seseorang memandang tubuhnya, gitu, memandang dirinya. Sedangkan dependent variable-nya adalah self acceptance atau penerimaan diri. Kemarin di minggu kemarin Bu Gisel juga sudah menyebarkan skala ya yang teman-teman isi di kelas C, F dan G kalau tidak salah. Dan teman-teman sudah mengisinya. Ini bisa saja saya analisis statistik nih. H0-nya saya memberikan hipotesis H0-nya tidak terdapat hubungan antara body image dengan self acceptance mahasiswa semester 3. Itu H0-nya. Sedangkan H1-nya hipotesis yang saya perkirakan terjadi nih, yaitu terdapat hubungan antara body image dengan self acceptance mahasiswa semester 1. Saya memperkirakan bahwa ketika seseorang body image-nya baik, istilahnya gitu ya, dia memiliki citra diri, bagaimana dia memandang dirinya itu baik, di skor yang baik gitu ya, maka penerimaan dirinya atau self acceptance-nya juga baik. Nah, karena saya meneliti mengenai hubungan, ini saya berarti kalau hubungan korelasi ya. Saya uji asumsinya kalau korelasi berarti menggunakan uji normalitas, linearitas, dan autokorelasi. Nah, katakanlah setelah skenario-nya ya, setelah saya menggunakan uji ini, datanya normal, datanya linear, dan memenuhi syarat-syarat autokorelasi. Sehingga, oh ya sudah, karena itu adalah korelasi yang parametrik dengan apa namanya skala yang interval, maka saya menggunakan uji Pearson. Begitu. Nah, saya menggunakan indikatornya ini, skalanya interval, bentuknya asosiatif, yaitu korelasi. Saya mau melihat hubungan antara body image dengan self-acceptance, perhitungannya menggunakan parametrik, sehingga menggunakan uji Pearson lah untuk uji hipotesisnya. Oke, nah sampai di sini penjelasan saya mengenai uji asumsi dan uji hipotesis ya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan boleh langsung komen atau japri saya gitu ya. Saya harapkan dari pertemuan ini teman-teman bisa sampai melakukan simulasi seperti tadi ya. Lalu saya sudah bilang ke teman-teman untuk persiapkan independent variable dan dependent variable. Silahkan coba-coba untuk menggunakan membuat hipotesisnya H1 dan H0-nya. Nah, kira-kira uji asumsi dan uji hipotesis apa yang bisa kalian gunakan? Gitu ya, untuk melihat pada akhirnya bisa mengambil kesimpulan dari variabel yang kalian teliti. Taunya dari mana? Ya baca. Ya silahkan baca. Di sini ada jenis ujinya banyak, atau di sini dari tulisan saya, nah ini ada di modul, ada di buku, silahkan dibaca. Saya harapkan teman-teman bisa menggunakan ini. Oh, karena saya mau eksperimen, misalnya uji beda, maka saya menggunakan uji hipotesisnya apa. Uji asumsi yang harus dipenuhi kalau parametrik apa. Gitu. Ya, silahkan. Terima kasih teman-teman sudah melihat video singkat ini. Itu saya harap di pertemuan Zoom nanti teman-teman punya banyak pertanyaan. Kalau perlu misalnya saya ulang lagi materinya bisa, boleh ya. Atau ada yang sudah mau saya sudah simulasi Bu, begini bukan. Itu juga boleh ya.
Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Buat teman-teman di luar mahasiswa saya juga, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf, katanya jelimet-jelimet, kalimatnya terlalu cepat. Ya, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komen. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.